melihat bolak-baliknya hatimu, gelisahnya hatimu Muhammad. Kamu menengadah ke langit, kiranya kamu ingin meminta kiblat itu dikembalikan. Karena kiblat awalnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di Baitullah, Makkah, Masjidil Haram. Tapi kemudian berpindah ke Masjidil Aqsa selama ribuan tahun. Oleh karenanya kemudian Nabi Muhammad SAW ingin mengembalikan kiblat itu ke Masjidil Haram, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan memalingkan kamu Muhammad, wajah Muhammad, ke kiblat yang engkau sunai, yang engkau ridho. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pindahnya kiblat. Sehingga kalau kita ke tanah suci ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat, di mana di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, riwayat mengatakan salat asar, kemudian dipindahkan kiblatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari menghadap ke Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram di Makkah. Peristiwa yang kedua adalah yang menggembirakan kedua, dan ini merupakan kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tentang bahwa Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada baginda Nabi, lalu perintah kepada orang-orang yang beriman, perintah untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di bulan Sya'ban. Itulah kenapa kemudian bulan Sya'ban dinamakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Sya'ban Syahri. Sya'ban adalah bulan, karena di bulan ini Nabi SAW mendapatkan dua anugerah, dua hadiah yang menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ketiga adalah ditentukannya malam nisfu Sya'ban sebagai salah satu malam yang mulia di antara sedikit malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Innahu mimma yuqalu lana." Sesungguhnya sesuatu yang sampai kepada kami, disampaikan oleh guru-guru kami, bahwa ada 5 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malam Qadar di bulan Ramadan kelak. Allahumma mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan. Yang kedua malam Idul Fitri. Yang ketiga malam Idul Adha. Yang keempat malam awal Rajab. Dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Di dalam sebuah riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu 'azza wa jalla fi nisfi min Sya'ban, fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di malam nisfu Sya'ban untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kecuali 2 orang. Illa ithnan, kecuali 2 orang yang tidak diampuni dosa. Siapa dia? Musyrikin wa musyahidin. Yang pertama orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang di dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan kepada saudaranya sesama muslim. Maka di khutbah yang singkat ini Al-Faqih menyampaikan nasihat dari guru-guru, utamanya yang diambil dari kitab Ma'la fi Sya'ban, untuk mari sama-sama kita muliakan bulan Sya'ban, karena itu adalah
bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala yang kita agungkan, dan itu menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Sya'ban? Yang pertama adalah dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan-bulan biasanya kita hanya berselawat 3 kali setelah habis salat, maka di bulan Sya'ban ini usahakan kita berselawat lebih dari itu. Guru Al-Fakir mengajarkan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad setelah selesai salat 100 kali dalam satu hari, boleh dicicil, atau kalau luang 100 kali setiap habis salat. Ambil selawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 100 kali. Lalu selain membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian berpendapat, belakangan ini ada yang berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu tidak ada dalil, itu keliru, sangat keliru. Kenapa sangat keliru? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas tadi bersabda bahwa ada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul, yaitu 5 malam, di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Riwayat mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam kedua yang derajatnya di bawah malam Qadar, di bawah Lailatul Qadar. Maka kita isi dia dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara apa? Jelas ibadah yang utama adalah sholat. Maka kita sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah lilis Sya'ban, tapi sholat sunnah mutlak. Kita sholat, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Lalu apa? Lalu kita membaca Al-Quran. Ulama membiasakan diri membaca surah Yasin, karena surah Yasin adalah qalbul Quran. Apakah surah Yasin hanya dibaca pada malam nisfu Sya'ban? Tentu tidak. Tapi tidak ada salah, bahkan baik kalau kita membaca surah Yasin. Berapa kali? Ulama kemudian menggariskan 3 kali. 1 kali untuk agar iman kita, hidup kita dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan agar terhalang, tercegah dari segala macam musibah. Yang ketiga, boleh kita minta agar rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan niat yang lain. Bolehkah tawassul dengan membaca Al-Quran? Sangat boleh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bercerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. 1 orang kemudian berkata, "Ya Allah, saya pernah melakukan kebaikan kepada kedua orang tua saya. Kalau itu adalah amal yang Engkau ridhoi, kalau itu ikhlas aku lakukan, maka bebaskan aku dari pintu gua." Pintu gua tergeser, batu yang menghalangi gua itu tergeser, terbuka sedikit. Lalu yang kedua, orang yang dia bisa maksiat tapi dia hindari. Waktu itu kasusnya adalah kepada keponakannya. Lalu dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, kalau saya menjauh dari maksiat itu padahal aku mampu, itu karena Engkau, bebaskan aku dari gua ini." Pintu gua tergeser. Lalu yang ketiga, baginda Nabi Muhammad menyampaikan ada orang yang memiliki karyawan, lalu belum mengambil gajinya, lalu gajinya diputar sampai beranak pinak, menjadi kerbau, sapi dan lain sebagainya. Suatu saat karyawan yang datang meminta gajinya, lalu diserahkan semua harta yang telah ditunggangannya itu. Lalu dia berkata, "Ya Allah, kalau ini baik, ini ikhlas karena Engkau ya Allah, bebaskan aku dari gua ini." Lalu pintu gua itu bergeser. Seluruh ulama sepakat bahwa hadis itu mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh bertawassul dengan amal soleh kita, dan membaca Al-Quran itu adalah amal soleh.
soleh. Maka kita boleh berniat, ya Allah, dengan bacaan Yasin saya ini, maka mudahkan urusan saya. Ya Allah, dengan bacaan surat Yasin ini, maka tetapkanlah iman saya, ya Allah. Jadikanlah saya dan keluarga saya orang-orang yang ahli takwa, ahli taat kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-faqir mungkin ada yang berbeda pendapat dengan hal ini. Tapi ini harus disampaikan bahwa mengagungkan malam nisfu Sya'ban adalah bagian dari taqwal qulub, bagian dari kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiri di masjid, di musalla atau di rumah di mana kita bisa melaksanakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.